Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Javier Surya Gemilang. Saya di sini mau mempresentasikan eh, pekerjaan saya, yaitu RPP yang sudah saya kerjakan. Di sini dari yang saya kerjakan, nama sekolahnya SMP XYZ. Terus mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 8 semester ganjil. Terus untuk judul babnya saya sini menulis describe and judge someone. Jadi materi pokoknya adalah memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, lalu memberi penilaian kepada diri sendiri dan orang lain. Lalu juga penataan bahasa dan kata yang diucapkan. Alokasi waktu sekitar 200 menit. Oke, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengkritisi, memberikan penilaian tentang orang, binatang, benda dari sifatnya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri atau orang lain. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi pembelajaran bahasa Inggris terkait ciri fisik, selera, mental, dan psikologis. Lalu media pembelajaran, alat bahan, dan sumber belajar. Media yang saya gunakan lembar kerja siswa dan lembar penilaian. Alat bahannya saya menggunakan papan tulis, spidol, pensil, dan buku tulis. Sumber belajarnya dari buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Inggris When English Rings the Bell, kelas 8 Kemendikbud, revisi tahun 2013, Kamus Bahasa Inggris, pengalaman peserta didik dan guru. Oke, lanjut ke langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan sekitar 15 menit. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua, mengaitkan materi, tema, atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh, tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, memberi penilaian kepada diri sendiri dan orang lain, penataan bahasa dan kata. Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Selanjutnya masuk ke kegiatan inti sekitar 90 menit. Kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, memberi penilaian kepada diri sendiri dan orang lain, penataan bahasa dan kata. Juga kosakata terkait dengan fisik, selera, mental, psikologis. Contohnya seperti red, big, beautiful, cute, clever, smart, happy, angry. Selanjutnya, critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, memberi penilaian kepada diri sendiri dan orang lain, penataan bahasa dan kata, juga terkait dengan fisik, kosakata yang terkait dengan fisik, selera, mental, dan psikologis itu tadi. Lalu collaboration, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang diberikan, mengumpulkan informasi,
mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi yang diberikan. Communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas prestasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikannya. Itu juga mungkin bisa mengajukan tanya jawab kepada kelompok lainnya atau individu lainnya. Terus nanti juga bisa pengajar, gurunya juga bisa menanggapi juga. Creativity, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi yang diberikan. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Jadi bisa tanya jawab, juga bisa apa yang belum dipahami bisa menanyakan kembali. Lalu kegiatan penutup sekitar 15 menit. Peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Jadi membuat seperti rangkuman singkat dari materi yang telah diberikan. Jadi hanya poin-poinnya saja, biar sama-sama belajar juga ya, biar juga cepat ingat juga. Guru membuat rangkuman atau simpulan tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Guru juga membuat rangkuman tersebut untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi bisa diimprove atau dikembangkan lagi dari materi yang saat itu diberikan, itu juga bisa dikembangkan lagi. Lalu yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, pilihan ganda atau uraian, tes lisan atau observasi terhadap diskusi tanya jawab dan percakapan serta penugasan. Lalu penilaian keterampilan berupa penilaian untuk kerja, unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Jadi nanti ada penilaian jadi seperti ulangan seperti itu ya. Penilaian pengetahuan ya seperti pada umumnya juga ada tes pilihan ganda, uraian seperti itu. Kalau keterampilan nanti seperti ada tugas kelompok gitu, seperti itu. Ada proyeknya mungkin seperti membuat makalah gitu yang mudah-mudah, atau nanti juga bisa mempresentasikan di depan kelas seperti itu. Saya kira cukup dari saya, itu RPP yang saya buat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.